Selamat datang di mata kuliah Elektronika Dasar. Saat ini kita akan mereview kembali tentang transistor yang akan menjadi dasar sebagai penguat dan sebagai saklar tentunya. Baik, kita review kembali bahwa transistor itu terdiri dari beberapa semikonduktor dengan ini tipe NPN, dengan tipe N dan P di tengah, kemudian N di atas lagi, di mana tipe P ini memiliki drop yang lebih tipis ya daripada tipe N. Oke, jadi jika ada elektronnya masuk, sebentar ya, saya hapus. Maaf. Tipe NPN. Jadi jika ada elektronnya masuk ya dari sini, ini kita konekkan ke ground, ini kita konekkan ke misalnya 3 volt gitu, ini kemudian tegangan B-nya adalah 0,7 volt, maka ini akan lebih positif dari ini maupun yang ini ya. Jadi untuk yang di sini akan bekerja sebagai forward bias, di sini sebagai reverse bias. Dimana forward bias, reverse bias, teman-teman bisa review. Kami bisa review kembali di video sebelumnya. Jadi cara kerjanya kita review lagi ya. Jadi ini elektron, kemudian di sini ada, karena dia tipis, jadi dia hanya memiliki sedikit hole. Jadi ketika ini ada di sini ada 100 ya, 100 elektron, maka di sini akan ada beberapa elektron yang akan istilahnya recombination ya, atau ketangkap sama hole-hole ini. Jadi misal 100 yang lewat, 5 yang ketangkap di sini, maka sisanya yang 95 akan lanjut ke atas. Dan dari sini karena dia akan ada terus, maka akan ada hole ini kedorong elektron yang lainnya, dan akan ada elektron yang keluar di sini ya, menuju ke base. Sini misal 5 elektron gitu ya, di sini 5 elektron, maka ada 5 elektron yang keluar menuju base, dan ada 95 elektron yang keluar menuju kolektor ya, kolektor emitter gitu. Dan ingat bahwa arah dari elektron kebalikan dari arus. Jadi kalau digambarkan kembali, ini arusnya ke sini, ini arusnya ke sini menuju sana, dan ini ada dari kolektor di base-nya ya, itu. Jadi kalau di iniin ini 100% ya, 100% arusnya, kemudian di sini 95%, di sini 5%, seperti itu. Jadi ini ketemu lagi menjadi 100. Ini juga elektronnya akan lari ke sini ya. Nah, ini ke sini. Jadi ketemu lagi. Sama seperti ini ya, hukum membagi arus ya. Jadi arus yang keluar sama masuk akan sama, seperti itu. Ya. Jadi dari sini ke sini, misalnya satu bagian ya, kemudian arah yang ke sini adalah alfa, misalnya alfa, maka yang di sini, yang bagian kesininya adalah 1 kurangi alfa. Jadi kalau alfanya adalah 95, 1 dikurangi alfanya adalah 0,95 ya, maka yang bagian ke sini adalah 1 kurangi alfa 0,5, seperti itu. Dan beta merupakan perbandingan dari arus yang di sini dan di sini. Jadi jika arus yang di sini adalah 95, maka ini adalah 95/5, maka 95 kali gitu ya. Jadi ini beta biasanya lebih besar banget ya, lebih sangat besar. Nah kalau alfa biasanya dia mendekati 1 gitu. Jadi harapannya arus yang elektron yang ke sana, elektron yang ke sini, yang menuju base itu lebih kecil ya, lebih kecil
jauh lebih kecil daripada yang elektron yang menuju ke kolektor, sehingga arus yang dari base akan jauh lebih kecil daripada arus yang berasal dari kolektor. Gitu. Jadi secara alamiah transistor ini akan menjadi penguat terhadap apa? Arus IB terhadap arus IC. Gitu. Jadi kalau kita gunakan IB ini jadi inputnya, maka arus IC ini akan kita konekkan ke outputnya. Seperti itu. Seperti itu ya cara kerjanya. Jadi bisa kita lihat cara kerja transistor ini berdasarkan alur dari perjalanan elektron di semikonduktornya sendiri. Gitu. Nah, kita coba ini ya bikin rangkaian, misalnya ini base, ini kolektor. Nah, kita berikan resistor ya. Ini baru tegangannya. Misalnya tegangannya 3 volt ya. 3 volt. Sini ini kita lihat tegangan di sini. Ini kita bisa beri resistor ya. Tapi yang kita lihat hanya bagian sini, dari sini aja. VBA ya. VBA 0,7 volt gitu. Dan ini kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan aja rangkaiannya ya. Tegangannya 3 volt. Ini resistor, kita kasih resistor 1 kilo ohm. Jadi secara lengkap rangkaiannya bisa seperti ini ya. Resistor, kemudian ini tegangan. Nah, ini juga ada resistor, ini ada tegangan juga. Nanti dari sini juga bisa kita berikan untuk beberapa contoh rangkaian yang lainnya. Gitu. Jadi kalau seperti ini rangkaiannya, ini adalah VCC, tegangan kolektor, dan kemudian baru sampai sini ini ada tegangan kolektor emitter VCE, dan ini adalah tegangan VBE, ini tegangan VBB. Arus yang di sini adalah IB, arus yang ke sini adalah IC, arus ke sini adalah IE. Gitu. Ini teman-teman bisa review kembali komponen input dan output pada transistor. Baik. Oke ya. Ini 0,7. 0,7 kalau teman-teman ingat ini ya di karakteristik dari semikonduktor seperti ini ya. Nah, dia akan mulai bekerja di 0,7 gitu ya. Kalau semikonduktornya adalah silikon. Baik. Jadi kita misalkan ini kita udah punya resistor 1 kilo. Jadi di sini adalah VCC, maka VCC-nya akan di sini ya. Ada tegangan drop di sini. Karena ada resistor maka ada tegangan drop, maka VCC-nya dihitung dari sini. Gitu. VCC-nya berapa? Ya beda antara sumber tegangan ini dikurangi dengan tegangannya di sini. Tegangannya di resistor. Baik, kita asumsikan betanya adalah 100. Maka IC sama dengan beta kali IB gitu ya. Jika IB-nya ya, IB-nya 10 mikroampere, berapa ke arus yang di sini? Kita lihat aja. Berarti IC sama dengan 100 beta ini ya dikali 10 miliampere. 10 miliampere maka sama dengan 1000 miliampere atau 1 miliampere. Jadi di sini 1 miliampere. Nah, teman-teman ingat ya, untuk hukum Ohm berarti tegangan di sini berapa? Tinggal dikalikan aja kan. V sama dengan I kali R. Berarti tegangan di sini ini mili sama kilo bisa kita coret, berarti di sini adalah 1 volt. Jadi tegangan VCE berapa? Tegangan VCE-nya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2 volt. Gitu. Itu ya. Oke. Dan ini ingat teman-teman, ini kerjanya setelah 0,7 volt ya. Jadi saat VBE-nya lebih kecil dari 0,7, maka tidak akan ada arus ya. IC-nya pun juga sama dengan 0. Oke. Jika tidak ada arus, ini maka 0 ya, maka tegangan ininya jalan 0 volt ya. 0 volt, maka VCE-nya juga 3 volt. 3 volt ini merupakan sama dengan suplai tegangannya ya, dan ini nilainya maksimal tegangannya. Jadi VCE-nya ada di maksimal. Di sini kasusnya 3 volt ya. Nah, kondisi ini merupakan kondisi cut off ya.
Seperti itu. Transistor belum bekerja karena VBE-nya kurang dari 0, sehingga arusnya masih 0, IB maupun IC sampai 0, dan VEC-nya ada di tegangan maksimal. Gitu. Nah, kembali lagi, ini ketika IB-nya tidak 0 ya, 10 mA, maka IC-nya 1 mili dan tegangan dropnya 1 volt, dan sehingga VCE-nya 2 volt. Kalau kita ubah lagi nih, 20 volt nih, 20 mA, maka ini jadi 2 mA. Ini juga jadi 2 volt, maka VCE-nya jadi 3 kurangi 2, 1 volt. Kita naikkan lagi, 3 mA, 30 mA. Jadi 3 mA. Ini 30 mikro, ini 3 mA, maka ini jadinya 3 volt. Maka ini VC-nya 0. Bisa dilihat, VC-nya sudah 0. Jadi ketika ini dinaikkan lagi, dia tidak akan bisa lagi, walaupun arusnya naik ya, karena VC-nya sudah 0. Jadi kalau misalnya kita ubah ini jadi 40 mA, ini jadi 40 mikro, ini 4 mili, ini jadi 4 volt. Nah, ini akan melebihi dari tegangan supply-nya ya, tegangan sumbernya, yang nggak bisa lagi dikurangi karena ini sudah minus istilahnya ya. Jadi VC-nya akan tetap 0. Jadi dia akan bekerja kalau dalam kasus ini ya, VBE-nya ini sudah mendekati 0,7 atau lebih gitu ya, lebih atau mendekati. Kemudian IB-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 30 mA gitu ya. Demikian juga IC-nya akan berpengaruh ya, dan VCE-nya lebih besar dari 0, kemudian lebih kecil sama dengan 3, lebih kecil dari 3, maka ini transistor berada di daerah aktif ya. Nah, saat VCE-nya sama dengan 0, berapapun IB-nya, maka dia sudah berada di kondisi saturasi. Nah, ini ya. Jadi dia akan bisa bekerja sebagai penguat saat dia berada di daerah aktif. Nah, teman-teman bisa review kembali ya di grafik yang seperti ini. Nah, yang dia ada daerah saturasinya. Jadi ini daerah saturasi, ini daerah cut off-nya di sini ketika IC-nya 0, IB-nya 0, C-nya 0. Kemudian dia ketika dinaikkan, tegangannya juga maka maksimal ya. Nah, lihat teman-teman bisa lihat lagi video yang membahas tentang ini, dan dia akan berfungsi sebagai penguat ketika dia berada di kondisi aktif, itu ya, itu keywordnya. Jadi selama dia adalah aktif, maka penguatannya akan linear ya. Jadi jika IB-nya dinaikkan 3 kali, maka penguatannya juga akan 3 kali. IC-nya pun akan naik 3 kali. Gitu. Jika misalnya ini tadi 10 mA ya. Jika 10 mA, maka ini juga penguatannya 1 kali. Jika dia 20 ampere, maka dia juga 2 kali. 30, maka naik 3 kali, seperti itu. Cuman hanya ada batas dari ininya ya, cut off-nya. Jadi cut off dimulai dia mulai aktif, jadi VBE-nya yang berpengaruh, yang berfungsi memfusikan. Jika VBE-nya sudah sampai 0,7, maka dia akan bergerak aktif. Tapi ketika tegangannya atau arusnya makin besar, maka dia akan menuju ke daerah saturasi. Ini akan kondisi ini ya, kondisi mati kembali, seperti itu. Jadi bisa jadi ini juga kondisi bisa menjadi kondisi on juga, tapi onnya istilahnya mentok gitu ya, untuk kondisi saturasi ini tidak bisa dinaikkan lagi. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi dimmer, maksudnya menyalakan LED dari mati, redup, terang banget gitu, nah nanti tidak akan bisa lebih terang lagi, seperti itu. Ini kondisi saturasi. Jadi on off-nya ada di sini. Ketika VBE-nya udah mulai 0,7, dia sudah on. Ketika di bawah 0,7, dia off. Seperti itu. Kita masuk ke Proteus. Simulasi Proteus.
Baik, ini merupakan simulasi dari transistor dengan rangkaian penuh ya. Ini kita beri 20 volt ya, 20 volt teman-teman. Jadi ini kita beri, misalnya kita awalin dulu ya 1 mega gitu. 1 mega ohm, 1 mega ohm 10 kilo ohm. Jadi dengan beta 100 ya, untuk standar yang umum ini dalam 1 miliampere, ini dalam satuan miliampere. Ini mikro, ini mili. Jadi ini nanti teman-teman dengan ini ya, yang bingung ini kita ubah aja dulu. Nanti hasilnya kan negatif ya. Kita ubah dulu ya ininya. Jadi dibalik aja. Nah, sini dibalik dulu. Nah, biar nanti hasilnya tidak negatif ya. Karena arah arusnya dari kolektor menuju ke sini ya, masuk ke transistor. Baik, kita running dulu ya teman-teman. Nah, ini 9,23 miliampere. Ini, oh maaf, ininya kita ubah dulu satuannya ya biar kelihatan. Satuannya menjadi miliampere. Baik. Nah, ini 9,23 dikalikan 100 jadi 0,92 miliampere. Gitu. Ini harusnya ya. Jadi tegangannya ini tinggal dikalikan aja, ini kali ini, jadi sekitar 10 volt ya, dibulatin 10 volt, 9,2 volt, jadi 20 dikurangi 9,2 jadi 10,8 seperti itu. Oke, ini coba kita otak-atik sini ya teman-teman. Di video sebelumnya juga saya minta teman-teman untuk mensimulasikan ini dengan beberapa nilai yang sudah ditentukan. Nanti mangga dilihat kembali videonya dan itu akan jadi jurnal praktikum ya. Oke, untuk upload jurnal praktikum di semua materi dari kajian 1 sampai kajian 2, teman-teman mangga diupload di tempat jurnal. Jika tidak ada tempat pengumpulan di topik terkait. Oke, kita ubah dulu ini menjadi misal berapa? Maaf. Jadi 2 ya, 2. Jadi 2 mega. Jadi logikanya kalau tadi ini dinaikkan, otomatis harusnya turun ya. Jadinya 4,62, ini tetap ya 0,46. Ini masih 100 kali juga, tidak berubah. Itu. Kalau dinaikkan lagi, apakah masih bisa? Nah, ada di 3, ini tetap 3 gitu. Oke, ini kita sudah naikkan. Sekarang kita coba turunkan tegangannya. Jadi kita mencoba untuk memperbesar arus. Jadi misal 0,5 mega. Ini harusnya ini ya 1,18 sekian ya. 18 sekian. Ini juga masih naik ya. Tegangannya masih sekian. Ini juga sudah mulai turun nih. Sudah mulai drop ya. Sudah mulai turun. Nah, kemudian kita coba lagi. Langsung aja ke 0,1 mega 100 kilo ya. Nah, ini ya. Sudah mulai naik nih. Tapi ini sudah mulai mendekati 0. Jadi kalau ini mendekati 0 terus, jadi artinya dia sudah mulai saturasi. Misalnya kita ganti menjadi langsung aja 10K gitu ya. Nah, ini ya, lihat nilainya nggak banyak berubah dan dia sudah mulai saturasi. Ini jadi teman-teman nanti bisa perhatikan antara yang di sini sama yang di sini untuk penguatannya. Nah, kita sekarang coba masuk ke ini ya, menggunakan potentiometer. Ini drivernya kita pakai potentiometer untuk melihat ini voltasenya dan antara dia nanti nyala sama mati ya. Ini sekaligus driver LED maupun driver ini ya, saklar. Nah, ini harusnya makin turun nih. Nah, ketika dia tidak ada arus, ini VCA-nya juga sama dengan sumber tegangannya, lihat nih, sama ya ini. Dan ini juga VBA-nya kurang dari
0,7 akhirnya kondisinya mati semua nih. Nah, kemudian kita naikkan lagi sampai 0,7 ya, 0,7 dan 0,8 harus sudah mulai ini, tegangannya sudah mulai turun ini ya. Tapi cuma masih belum kuat untuk nyalain. Nah, ini sekarang sudah mulai nyala. Itu arusnya juga sudah ada. Kemudian tegangannya juga sudah tidak nol dan tidak sama dengan VCE dan juga lebih dari 0,7. Teman-teman nanti bisa cek lagi, di sini ditaruh multimeter, ampermeter, nanti bisa dicek. Ini agak redup nih, Dek. Kita naikkan lagi, sudah mulai terang. Seperti itu. Sampai dia ketika kita naikin lagi. Ya, ini sudah mulai mendekati lagi. Nah, gitu. Ini sudah mentok. Gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Silakan nanti dicoba. Ini sebagai saklar dan sebagai driver LED, dan ini teman-teman nanti cara kerjanya sama untuk driver relay, dan ini juga bisa ganti dengan motor ataupun driver relay juga seperti itu. Baik, semoga bermanfaat ya teman-teman. Mangga dicoba dan jadiin zona praktikum ya. Saya tunggu di LMS untuk pengumpulannya. Terima kasih.